Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati desa yang budiman, saat ini pemerintah tengah memberlakukan kebijakan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali dan diperluas dengan 15 kabupaten kota pada 8 provinsi lainnya di luar Jawa dan Bali. PPKM darurat ini dilakukan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat semata-mata untuk menurunkan kasus penyebaran COVID-19. Tentu hal ini tidak mudah, perlu dukungan dari semua pihak, terutama kepala desa dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Saat ini, di desa sudah banyak warga yang terpapar COVID-19. Oleh karenanya, saya meminta kepada seluruh kepala desa yang daerahnya diberlakukan PPKM darurat untuk bisa mengoptimalkan fungsi posko COVID-19 di desa selama penerapan PPKM darurat. Ada 4 fungsi posko desa yang harus dijalankan kepala desa dan seluruh perangkatnya, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung. Melakukan optimalisasi fungsi posko COVID-19 desa selama masa PPKM darurat yang meliputi fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan terdiri dari sosialisasi dan fasilitasi yang dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan PPKM mikro darurat kepada warga desa, sosialisasi dan edukasi pencegahan terpapar COVID-19, dan sosialisasi dan edukasi bila dalam keluarga ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kedua, pembatasan mobilisasi. Pembatasan mobilisasi meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, pembatasan mobilitas warga yang sedang isolasi mandiri, pembatasan mobilitas warga di area fasilitas umum, pemberlakuan jam operasional RT dan kegiatan sosial sesuai ketentuan pengendalian PPKM Mikro, dan yang keempat, screening dokumen perjalanan dengan hasil vaksin dan PCR, swab antigen negatif bagi akan melakukan perjalanan domestik antar wilayah sesuai ketentuan. Kegiatan lainnya yang menjadi bagian dari fungsi pencegahan, pertama penyediaan masker, kedua penyemprotan lingkungan warga dengan disinfektan, penyediaan lumbung pangan desa. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi penanganan, meliputi penanganan kesehatan dengan beberapa kegiatan, yaitu mendata warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan yang difasilitasi, memfasilitasi warga yang terkonfirmasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik yang isolasi mandiri maupun yang ditangani di ruang isolasi, penyediaan ruang isolasi dan dapat dibuka lebih dari 1 tergantung kasus yang ditangani di tingkat desa, penyelenggaraan ruang isolasi tempat tidur, vitamin dan obat-obatan ringan, makanan dan minuman, APD, pemeriksaan kesehatan secara rutin, penanganan jenazah tingkat desa, koordinasikan dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan dan puskesmas, fasilitasi penyediaan ruang atau tempat terbuka untuk mendukung pelaksanaan vaksin bagi warga, dan penyampaian data pada tim pendukung. Penanganan ekonomi meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, mendata dan melaporkan warga terdampak pandemik secara ekonomi. Kedua, membantu dan memastikan proses distribusi bantuan sosial atau ekonomi bagi warga yang membutuhkan. Penanganan sosial meliputi kegiatan pertama, edukasi kepada masyarakat terkait stigma negatif COVID-19, dan yang kedua, pendampingan dan penanganan masalah sosial terkait COVID-19 yang meliputi adanya penolakan, konflik, dan stigma buruk di masyarakat. Fungsi yang ketiga yang harus dilaksanakan oleh posko COVID-19 desa yaitu fungsi pembinaan, meliputi penegakan disiplin dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, mendatangi lokasi pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan laporan pengaduan, dan kedua, penegakan disiplin di tempat bagi warga yang melanggar peraturan dan protokol kesehatan dengan tegas dan humanis.
di antaranya dengan membubarkan kerumunan, penggunaan masker, dan lain-lain. Pemberian sanksi meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, operasi justisi secara terpadu, pemberian sanksi tegas bagi warga yang melanggar peraturan dan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Pendataan meliputi beberapa kegiatan. Pertama, pendataan pelanggar protokol kesehatan, pendataan warga yang diberikan sanksi, dan menyampaikan data kepada tim pendukung. Fungsi keempat atau yang terakhir meliputi pendataan dan koordinasi, yaitu dengan beberapa kegiatan. Pertama, inventarisasi data yang terkonfirmasi positif. Kedua, inventarisasi mobilitas masyarakat. Tiga, inventarisasi data pelanggaran protokol kesehatan. Keempat, koordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, Puskesmas, Babinsa, dan Babinkamtibnas. Administrasi dan pelaporan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, memastikan ketersediaan dokumen kebijakan pemerintahan desa untuk penyelenggaraan PPKM Mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa. Kedua, menyelenggarakan proses administrasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, dan surat menyurat. Dan yang ketiga, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa. Pengadaan logistik meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, memastikan kebutuhan logistik. Kedua, memastikan ketersediaan logistik. Dan yang terakhir, ketiga, menyalurkan logistik bersama tim penanganan. Langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan di tingkat desa dalam pelaksanaan PPKM darurat di desa meliputi yang pertama, Kepala Desa wajib menerbitkan surat izin atau surat keterangan mobilitas warga yang keluar dan masuk desa bagi warga yang tidak berdomisili tetap di desa. Yang kedua, memastikan eksistensi peran posko penanganan COVID-19 di desa terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat di desa dengan menguatkan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan kegiatan. Ketiga, desa yang pemerintah kabupaten kotanya termasuk dalam kebijakan PPKM darurat untuk menindaklanjuti dengan mengoptimalkan anggaran desa untuk pelaksanaan PPKM darurat di desa. Keempat, dalam rangka optimalisasi anggaran dapat melakukan refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran melalui peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBD desa melalui peraturan desa mengenai perubahan APBDes yang bersifat reguler. Kelima, peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes yang telah ditetapkan untuk disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Keenam, refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran dioptimalkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, diutamakan pada sub-bidang penanggulangan bencana dan sub-bidang keadaan mendesak desa untuk pelaksanaan PPKM darurat di desa. Ketujuh, contoh kegiatan PPKM darurat di desa disesuaikan kebutuhan di tingkat lokal yang tidak terakomodir secara fleksibel pada kebijakan anggaran PPKM Mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa sebelumnya, di antaranya penyelenggaraan posko penanganan COVID-19 di desa, pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara atau pemudik, penyediaan vitamin dan obat-obatan di tingkat desa, penyediaan masker, penyediaan hand sanitizer, penyediaan peralatan cuci tangan atau wastafel di beberapa lokasi strategis di desa, serta sabun cuci, penyiapan ruang isolasi atau karantina untuk pendatang, penyediaan ruang isolasi karantina untuk yang terpapar COVID-19, penyediaan tempat tidur isolasi atau karantina untuk yang terpapar COVID-19 di desa,
penyediaan makan dan minum bagi tim posko desa dan warga yang dalam perawatan, pemulasaran jenazah, dan pemakaman sesuai protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 diutamakan bagi yang sudah mengikuti pelatihan atau terlatih dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah, bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat dalam isolasi atau karantina mandiri. Pada subbidang mendesak desa dapat dilaksanakan diantaranya BLT dana desa, bukan termasuk perhitungan alokasi anggaran paling sedikit 8% dari total pagu dana desa. Yang kedua, bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat dalam isolasi atau karantina mandiri. Kedelapan, desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai PPKM berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan COVID-19 dan keputusan kepala desa mengenai posko penanganan COVID-19 segera melakukan percepatan penetapannya. Kesembilan, mengintensifkan koordinasi dengan Puskesmas, Satpol PP, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota dalam rangka penanganan dan penegakan disiplin sebagai upaya pengendalian penularan COVID-19. Ke-10, melaporkan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana desa dengan pengalokasian paling sedikit 8% dari total pagu dana desa untuk pelaksanaan kegiatan PPKM berbasis mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa dapat dilakukan melalui jaringan bit.ly/monitoring info desa. Dengan mengoptimalkan fungsi posko desa dan atas kerja keras kita semua, saya yakin kita bisa lalui pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya dan kita akan dapat bebas dari penyebaran virus COVID-19 di seluruh Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.